Aku melihat Rahmat sebagai seorang pemuda sederhana yang datang ke Jakarta dengan sejuta harapan. Ia berusia 24 tahun, wajahnya masih menyimpan semangat. Namun mata itu perlahan mulai redup dipenuhi dengan rasa lelah. Rahmat merantau dari desa, membawa doa kedua orang tuanya dan segenggam tekad untuk mengubah nasib. Tidak ada sambutan ramah untuknya di Jakarta, melainkan dengan kebisingan, debu, dan kesepian yang tak bertepi. Ia memilih bertahan dengan menjadi penjual sate keliling. Gerobaknya tua, rodanya sering rusak, namun ia tetap berjalan dari satu gang ke gang yang lain. Setiap malam, ia berdiri di bawah lampu jalan yang redup, berharap ada yang membeli satenya. Namun orang-orang kota terlalu sibuk untuk sekedar menoleh. Aku melihatnya sering menunduk, menahan rasa lapar karena tak satu pun dagangannya terjual. Rahmat hanyalah bayangan di tengah keramaian kota. Namun ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan, yaitu seorang gadis bernama Kirana. Kirana adalah putri pemilik toko terbesar di gang tempat Rahmat biasa berjualan. Wajahnya cantik, tutur katanya juga lembut, dan senyumnya mampu membius hati Rahmat. Setiap sore Rahmat menunggu di depan toko itu, hanya untuk melihat wajah Kirana. Aku melihat sorot matanya selalu berbinar setiap kali gadis itu keluar dari toko. Bagi Rahmat, senyum itu adalah harapan, meski ia tahu senyum itu bukan untuknya. Dunia mereka berbeda. Keluarga Kirana menatap Rahmat dengan hinaan yang sulit ia lupakan. Aku tahu betapa kejamnya mereka menghina Rahmat hingga membekas di dalam hatinya. Ia disebut sampah, lelaki miskin yang tak pantas dekat dengan putri mereka. Kata-kata itu terus menggema di kepalanya, menumbuhkan kebencian dan dendam. Rahmat mulai membenci dirinya sendiri. Ia merasa takdir begitu kejam padanya. Sampai malam itu datang, malam yang tak akan pernah dia lupakan. Langit Jakarta diguyur hujan deras, petir menyambar di kejauhan. Rahmat duduk di depan toko yang sudah tutup. Tubuhnya menggigil dan gerobaknya basah oleh air hujan. Tak satu pun satenya terjual, perutnya kosong dan kepalanya mulai terasa pusing. Aku melihat wajahnya menatap jalan yang sepi. Dan di ujung gang, dia melihat sosok itu. Seorang wanita berkebaya hitam. Berdiri tegak tidak bergerak meski diterpa hujan deras. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi aku bisa merasakan tatapannya yang menusuk ke arah Rahmat. Rahmat mulai bangkit. Langkahnya berat, namun seolah ada yang menariknya. Ia mendekat pada sosok itu, melewati genangan air hujan yang memantulkan cahaya lampu jalan. Wanita itu tidak berbicara. Tangannya yang pucat menyodorkan secari kain putih, basah dan berbau amis. Pada kain itu terikat seutas tali pocong, kaku dan juga dingin. Rahmat ragu sejenak, tapi tangannya terulur dengan sendirinya. Begitu kulitnya menyentuh tali itu, suasana langsung berubah. Aku merasakan udara mendadak menjadi hening dan suara hujan tiba-tiba menghilang. Hanya ada kegelapan yang menelan seluruh gang. Rahmat jatuh tersungkur, matanya terpejam, dan dari dalam dirinya terdengar bisikan. Suara itu lembut, tapi penuh dengan racun. Suara yang menanyakan apakah ia ingin kaya raya, memiliki cinta dan kekuasaan. Aku melihat bibir Rahmat bergetar dan menjawab, iya tanpa keraguan. Sejak saat itu, hidup Rahmat mulai berubah. Dagangan satenya laku keras, bahkan orang-orang mulai mengantri setiap malam. Ia mendapat simpati, dihormati, dan perlahan Kirana mulai dekat dengannya. Namun kebahagiaan itu hanya lapisan tipis karena teror mulai datang bersamaan. Setiap malam, Rahmat mendengar bisikan halus di telinganya, suara wanita yang memanggil namanya. Kadang ia terbangun dengan keringat dingin karena bermimpi dikejar pocong dengan wajah yang hancur.
Aku menyaksikan tubuhnya makin kurus, matanya mulai cekung, meski uang di tangannya semakin banyak. Rahmat mulai sering berbicara sendiri di kamar sempitnya. Warga gang mulai berbisik, mengatakan ada yang aneh dengan Rahmat. Aku juga merasakan keanehan ketika melihat kamarnya. Di dindingnya sering terlihat noda basah berwarna merah, seperti darah yang merembes dari dalam dinding. Di cermin kusam kamar itu, bayangan Rahmat sering berdiri bersama sosok pocong berwajah rusak. Rahmat semakin ketakutan, namun ia tak bisa melepaskan diri dari tali pocong itu. Setiap kali Rahmat tertidur, ia bermimpi tali itu melilit pergelangan tangannya dengan erat. Tangis wanita selalu terdengar di sudut kamarnya, meski tak ada seorang pun di sana. Hidupnya berubah menjadi mimpi buruk tanpa akhir. Ia mencoba membakar tali pocong itu, tapi api selalu padam dengan sendirinya. Aku melihat ketakutan Rahmat semakin menjadi, tubuhnya mulai lemah tak kuasa menahan takut. Namun begitu juga ada senyum aneh yang seling muncul di wajahnya, seolah ia menerima penderitaan itu sebagai harga dari kekayaan dan cinta yang semu. Malam terakhirnya begitu mencekam. Warga mendengar suara teriakan dari dalam kamarnya. Aku ikut berlari bersama mereka menuju kamar itu. Pintu kamarnya didobrak dan kami menemukan Rahmat bundir dengan seutas tali pocong di lehernya. Tubuhnya terayun pelan, matanya terbuka dan menatap kosong ke arah kami. Namun yang membuat kami takut adalah senyum di wajahnya. Senyum puas, seolah bundir itu adalah sebuah kemenangan. Tali pocong yang melilit lehernya nampak basah, meneteskan cairan merah kental ke lantai. Dan di sudut kamar, aku melihat bayangan wanita berkebaya hitam, berdiri lalu menghilang begitu saja. Sejak malam itu, kamar Rahmat selalu terkunci dari luar. Namun warga sering mendengar suara tangisan dan bisikan memanggil nama Rahmat dari dalam. Aku tahu, Rahmat telah menukar jiwanya dengan tali pocong itu. Dan tidak ada jalan kembali bagi orang yang sudah memilih jalan pesugihan.